puji dan syukur mari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah izinkan kita untuk berkumpul lagi di majelis ilmu kita, kajian parenting online Radhatus Shalihat yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari ini kajian kita akan diisi oleh narasumber yaitu Teh Inayah Nurlia Roza, ST MBA. Ana Ummu Musa Rahil Amir Maretan sore hari ini bertugas sebagai moderator, insya Allah. Sebelum kajian dimulai, izinkan Ana mengenalkan kepada Antuna tentang siapakah Teh Inayah ini. Teh Inayah ini adalah ibu dari 6 orang anak. Beliau juga salah satu ahli dalam kesehatan tradisional holistik. Beliau juga pemilik usaha dari Bos Pengering, juga pemilik usaha dari Travel Pahala Wisata. Beliau juga pemilik dari Warung Laundry. Beliau juga pemilik dari barklo.id. Beliau juga pemilik dari artpedia.id dan juga Rawald Store Masya Allah. Insya Allah sore hari ini beliau akan menyampaikan ilmunya kepada kita tentang mempersiapkan kesehatan diri untuk amanah buah hati. Karena sudah lewat dari jam 15.30, Ana langsung saja serahkan kepada Teh Inayah Nurlia Roza. Silahkan Teh. Tafadholi Teh Inayah, boleh dimulai. Silahkan Teh Inayah. Ya, baik, Afwan, mungkin beliau masih ada yang dikerjakan. Silahkan Teh Inayah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Teh, tadi sepertinya
Afwan, tadi sepertinya nggak terdengar soalnya tadi disambi urus baby ada yang sakit. Insya Allah kita coba mulai ya materinya. Mohon maaf udah lama sekali menunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dimudahkan hari ini untuk menerima sedikit ilmu dari Ana. Insya Allah kita hari ini akan coba bahas untuk mempersiapkan kesehatan diri untuk amanah buah hati. Nah, kan kalau sebagai seorang muslimah, kita tahu bahwa ada sebuah hadis yang menyarankan bahwa sebaiknya kita memiliki anak yang banyak. Nah, di situ sebenarnya butuh kesadaran dari ibu-ibu semua, butuh kesadaran dari kita semua sebagai perempuan bahwa anugerah anak yang banyak itu sebenarnya perlu dipersiapkan. Jadi nggak hanya semata-mata, Afwan suaranya kecil banget ya. Jelas kok suaranya Teh. Oh, suaranya sudah jelas. Nggih. Apa kalau sama yang ini lebih jelas mana ya, Teh? Yang sekarang agak menggema Teh suaranya. Oke. Jadi lebih baik yang lama itu ya. Sepertinya lebih baik yang tadi Teh. Eh, ini bagaimana, Teh? Naam, lebih jelas. Oke, Bismillah. Em, nah, tadi kita coba lanjutkan ya. Kalau screen-nya sudah kelihatan? Kelihatan Teh. Iya. Oke, udah ada kelihatan slide-nya ya, Teh? Masih di flyer yang pertama tadi Teh. Oh, gitu. Nah, kalau ini sudah terlihat? Masih anggur. Kalau di Apa? Ana masih flyer yang awal tadi Teh kalau di Ana. Oh, oke, oke. Ini juga nggak kelihatan ya? Afwan, bagaimana, Teh? Udah bisa dibantu screen sharing-nya? Yang keluar slide mempersiapkan kesehatan diri untuk amanah buah hati Teh. Oh, jadi udah keluar ya, Alhamdulillah. Soalnya tadi katanya masih flyer yang awal.
Bisa Ana mulai ya Teh, atau mau dibantu screen share dari panitia? Baik. Silakan Teh dikirim mungkin filenya ya. Ini sudah terlihat Teh? Naam, terlihat Teh. Terlihat. Oke, memang dari tadi judulnya aja Teh baru Ana buka. Berarti dari tadi sebenarnya udah bisa ya. Ya udah, Bismillah kita mulai nggih. Dimulai lagi bahwa ternyata tadi yang seperti Ana bilang, ketika kita itu disarankan untuk punya anak yang banyak ataupun punya keturunan itu tidak semata-mata hanya menunggu amanah dari Allah saja gitu, tapi ada sesuatu yang perlu kita ikhtiarkan sehingga nanti ketika anak-anak kita lahir itu kondisi kita siap dan kondisi anak-anak juga maksimal. Nah, apa saja yang perlu kita persiapkan, terutama di kesehatan diri kita, itu insya Allah akan kita bahas dari sudut pandang kita sebagai calon ibu. Jadi sebenarnya dalam dunia holistik itu layer tubuh itu tidak hanya terdiri dari fisik saja, tapi juga ada layer energi, layer mental, terus juga ada spiritual yang sebenarnya berpengaruh terhadap kondisi tubuh. Dan ini sudah Allah sebutkan bahwa ternyata Allah tidak hanya menitipkan tubuh fisik saja pada kita. Karena dalam surat Al-Lail disebutkan kebanyakan orang itu memberi makan jasad saja tanpa memberi makan jiwanya. Nah, apa sih maksudnya sebenarnya kenapa kita harus memperhatikan gitu kondisi jiwa, kondisi tubuh fisik kita karena nanti kita ini sebagai calon ibu dan juga nanti bapak itu punya modal microbiome. Jadi mikroba kalau dulu kita belajarnya sampai level sel ya. Nah, zaman sekarang itu dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, tubuh kita itu terdiri dari mikroba-mikroba kecil yang kalau kita minum yogurt istilahnya, itu kan ada bakteri-bakterinya ya, bakteri nanti bisa di misal yang sering kita dengar lactobacillus. Nah, itu bakteri-bakteri itu juga ada di tubuh kita. Tapi jumlah bakteri-bakterinya itu berbeda-beda antara satu dan yang lainnya, yang kemudian mikrobiomnya itu ada orang yang hidup dengan disbiosis. Jadi dari awal itu kondisi tubuhnya sudah tidak normal. Nah, ini sering kita lihat sekarang bahwa anak kecil yang belum belum MPASI pun baru lahir gitu, masih menyusui, itu ketika ibunya salah makan sedikit, anaknya udah langsung merah-merah, gatal, terus juga itu sebagai contoh ya bahwa ternyata ada modal yang karena ketika ibunya makan yang agak nggak bikin alergi pencetusnya itu, nah anaknya nggak kenapa-napa. Berarti itu kan ada yang perlu kita perhatikan dari sini. Nah, sebelum kita hamil, kalau bisa, atau akan hamil lagi, sebisa mungkin kita menjaga kestabilan. Jadi, kondisi mikrobanya di dalam tubuh kita bisa sehat. Nah, cara-caranya adalah dengan diet, terus juga ini yang tadi saya sebutkan genetik, epigenetik, terus ada juga obat-obatan, laktasi. Dengan ini berpengaruhnya adalah anak yang ASI full 2 tahun dengan anak yang berhenti ASINya di tengah jalan atau yang disupport dengan sufor, otomatis jumlah mikroba yang dia terima itu akan berbeda gitu. Jadi ibaratnya ketika kita itu mendidik anak, mempersiapkan anak, memberi makan
fisik kepada anak dengan ASI, itu kita seperti menyusun Lego. Menyusun Lego yang nanti di sana akan ada warna-warna Lego, ada juga spot-spot yang bolongnya. Kalau kita misal hari itu ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kebutuhan si anak. Nah, begitu juga dengan mode delivery, maksudnya adalah ketika SC ataupun normal, ketika Allah takdirkan kita untuk lahiran sesar, itu bukan terus menjadi aib atau bagaimana, tapi bahwa mengingatkan kita bahwa kita ada PR. Kemungkinan besar anak-anak yang lahir SC ini jumlah mikrobanya tidak sama dengan anak-anak yang lahir secara normal. Ada tulisan Ana tentang ini itu di Instagram agak jauh di bawah ya. Itu tentang kelahiran sesar dan pengaruhnya terhadap mikroba. Nah, maksudnya gimana? Ketika kita lahir normal, bayi itu wajahnya akan mengenai mikroba bakteri-bakteri yang ada di vagina kita. Makanya kesehatan vagina saat hamil itu sangat berpengaruh juga kepada anaknya. Nah, ketika mereka ada ini juga ya yang jadi catatan sekarang, ada ibu-ibu tuh yang berbangga-bangga diri bahwa aku mah lahirannya cepet gitu. Jadi dia spontan delivery, bahkan dia tidak merasakan bukaan itu secara bertahap. Padahal ketika bukaan itu bertahap, itu ada hikmahnya. Bukaan bertahap itu si anak akan menerima karena bakteri yang ada di dalam vagina bagian dalam dan vagina bagian luar itu tuh berbeda variasinya. Nah, ketika anak turun, kepalanya turun perlahan-lahan, itu dia akan dipaparkan wajahnya, tangannya, lengannya, perutnya, dan sebagainya itu dengan bakteri-bakteri yang berbeda-beda sampai dia keluar bertemu dengan kita. Nah, di Singapura ketika lahirannya sesar, dokter akan berupaya untuk mengambil bakteri dari vagina kita dan itu mengusapkannya ke seluruh tubuh si anak. Itu tujuannya adalah untuk memaparkan tadi mikroba yang menjadi modal gitu, menjadi modal untuk anak ini bisa berkembang karena ketika anak itu berkembang dari 0 jam sampai beberapa jam ada prosedur-prosedur secara medis yang memang dia itu harus diperiksa gitu. Misal matanya itu diceknya. Kalau Ana ya merasakan bahwa ketika sampai 2 hari itu akan ada pemeriksaan THT, apakah dia bisa mendengar dengan jelas, apakah dia bisa melihat dengan jelas dan sebagainya itu secara bertahap. Nah, begitupun juga pengaruhnya tadi secara dari mikroba itu juga bertahap. Nah, ini nanti ngaruhnya ke perkembangan anaknya. Terus juga apakah merokok, apakah kita terpapar dengan rokok atau tidak, itu juga akan mempengaruhi jumlah mikroba yang ada pada anak. Lalu ada physical exercise. Physical exercise-nya itu pada ibunya ya. Physical exercise-nya ini apakah kita rajin berolahraga ataukah tidak, atau terlalu terporsir olahraganya. Karena sejatinya olahraga yang baik itu hanya sampai pada kebutuhan keringat saja. Jadi ketika Nabi sampai memerah saja wajahnya, nah itu sudah cukup gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan dan jangan terpancing ketika ada orang-orang yang baru mengenal hijrah hidup sehat, lalu upload story berapa langkah, berapa ribu langkah hari ini, berapa kalori sudah terbakar karena kondisi kalori setiap orang itu berbeda-beda, kebutuhan langkah hariannya juga berbeda-beda, jadi nggak bisa disamaratakan, jangan mudah terpancing, kecuali memang alhamdulillah Allah ilhamkan kita, wah terpancing nih, dia langkahnya udah sekian, padahal kalau kita ini besok akan berangkat umroh yang mana butuh modal untuk sudah latihan jalan jauh atau mau naik haji. Nah, kadang yang dilakukan orang lain itu sedikit banyak akan men-trigger kita. Nah, selain itu, modal mikroba yang baik itu juga didapatkan dari lingkungan. Otomatis ketika kita tinggal di area perumahan, ataupun yang tinggal di dekat gunung, di dekat sutet, dekat tegangan listrik tinggi, dekat BTS, terus yang tinggal di gang, susah terpapar matahari, yang tinggal di rumah dengan kondisi yang lembab, nah itu akan berbeda-beda pengaruhnya kepada anaknya.
dan kepada ibunya yang diturunkan kepada anak. Nah, penyakit-penyakit yang muncul akibat dysbiosis itu contohnya adalah neurodegenerative disease atau sekarang itu sering ya ada anak ADHD yang eh, disarankan untuk bisa diet dengan GAPS untuk memperbaiki mikroba di tubuhnya. Terus anak yang IBD, cancer, depresi, itu ada hubungannya juga antara depresi dengan mikroba. Lalu sakit-sakit sesuatu atau obesitas dan juga epilepsi. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana mempersiapkannya dalam konsep prakonsepsi. Jadi ketika kita masih gadis atau sebenarnya ya, kalau yang punya anak perempuan itu perlu banget sering diajarkan untuk makan bersama ibunya. Dan siapa contoh terbaik untuk mengajarkan itu ibunya. Ketika ibunya itu rajin makan sayur-sayuran mentah, di depan anaknya, otomatis mereka akan merasa bahwa, oh sayuran mentah ini tuh sehat ya, enak ya. Tapi kalau ibunya aja seringnya ngemilnya martabak, coklat-coklatan, nah itu akan menjadi pengaruh ke anak. Padahal anak kita ini juga akan punya anak gitu. Jadi apa yang kita upayakan hari ini, mungkin kita sudah terlanjur punya anak, tapi kita bisa mempersiapkan anak kita untuk punya keturunan yang baik dengan mengajarkan pola hidup sehat. Nah, red flag yang sering ada pada remaja masa kini adalah jerawat, obesitas, rutin konsumsi jajanan viral, dan juga nyaman dengan sedentary lifestyle. Jadi, ketika ada red flag ini, itu sebenarnya adalah ciri bahwa tubuhnya itu sudah terinflamasi ya. Inflamasi itu sendiri apa? Tubuhnya itu meradang. Jadi ketika tubuh meradang, itu tubuh tidak bisa memproses makanan itu dengan baik, sehingga akan sering muncul beberapa penyakit yang kadang ini juga berpengaruh kepada kemampuan tubuh untuk memproduksi hormon dan bahkan kualitas telurnya ada beberapa yang kurang baik juga. Jadi pentingnya untuk mengetahui ketika anak kita misal jerawat, itu solusinya itu nggak hanya dikasih sabun anti jerawat atau diajak facial, tapi perlu kita ajarkan untuk makan sehat karena kondisi kulit itu ada namanya bisa di Google gut skin axis ya. Nah, gut skin axis ini akan mempengaruhi kondisi kulit. Jadi sejak Ana hijrah beberapa tahun ya, 5 tahun ini ketika sudah mulai makan sehat, itu sebenarnya jarang banget pakai kondisi-kondisi, pakai makanan-makanan yang, pakai skincare yang over gitu. Ya udah cukup kalau di rumah aja, eh, apa namanya, kalau di depan suami cukup pakai yang make up yang lipstick, apa namanya, eyeliner, eyebrow yang standar-standar aja, nggak perlu kayak pakai foundation, terus penutup jerawat, penghilang minyak. Nah, itu udah nggak pernah dipakai karena posisinya kita sudah sehat dari dalamnya. Jadi keluar itu kayak ibaratnya tuh jendela gitu. Nah, ini nanti bisa teman-teman cari juga di tulisan Ana, termasuk juga alergi, alergi, psoriasis, gatal-gatal di kulit, jamur, ketombe, keputihan, itu pengaruhnya dari gut skin axis, termasuk jerawat tadi. Nah, yang kedua adalah obesitas. Obesitas ini nggak semuanya serta-merta kita salahkan kepada kondisi orang-orang yang tidak bisa stop makan gitu. Jadi ada beberapa orang yang dengan disbiosis tadi, termasuk Ana, ternyata ada awalnya ya, ketika anak lahiran itu susah banget untuk turun berat badan. Sebenarnya ini dari dulu. Dari dulu sebelum nikah itu anak rasa ketika anak coba diet itu kok perutnya masih gelambir gitu. Perut dan paha tuh masih gelambir. Nah, itu kenapa? Karena ternyata ada hipotiroid. Jadi hipotiroid ini yang menyebabkan sebagian perempuan itu akan sulit turun berat badan. Nah, pengaruhnya adalah nanti suplemen yang bisa dikonsumsi adalah selenium. Ketika rutin konsumsi selenium, itu perutnya itu mulai bisa kempes, metabolismenya mulai terjaga. Nah, jadi ternyata banyak ya PR-nya ya, nggak cuman obesitas terus diet, obesitas terus olahraga. Itu mudah-mudahan pertemuan hari ini tuh sebagai jendela buat teman-teman bahwa ilmu Allah tuh luas banget dan kita berdoa biar Allah tunjukkan
Karena buat nunjukinnya aja itu, buat sebagian orang itu sampai di akhir-akhir tahun usia yang sudah menua pun nggak ketemu gitu, sebenarnya apa yang terjadi dengan badanku. Tapi ada beberapa orang yang alhamdulillahnya diberi petunjuk dengan mudah, "Oh, kalau ini tuh begini, kalau ini begini," gitu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang demikian sehingga bisa mengenal diri dengan lebih baik. Terus kalau kondisi yang rutin konsumsi jajanan viral dan nyaman dengan sedentary lifestyle, ini perlu adanya penguatan dari dalam keluarga ya. Jadi dari dalam keluarga kayak tadi ibu mengajarkan anaknya bahwa makan sehat itu enak loh nak, makan sehat itu nanti enak ke badannya. Terus apa namanya, jadi cantik juga, nggak akan jerawatan. Jadi kayak lebih ke kebiasaan psikologis yang bisa dibangun dari ibu ke anak dan juga keluarga, membiasakan untuk banyak makan masakan rumahan, dan sebagainya. Boleh kita sesekali jajan, cuma nanti diatur 1 minggu sekali atau seberapa ketika ada tamu dan sebagainya. Nah, ikhtiar-ikhtiar yang bisa dilakukan untuk fase prekonsepsi ini, ketika kita qadarullah masih menunggu, masih dalam fase menunggu adalah, selain dari yang bayi tabung dan sebagainya adalah memperbaiki makanan, termasuk dengan mengkonsumsi vitamin dengan folic acid, vitamin D, dan B12. Lalu juga fokus pada kurangi merkuri dan pestisida, terus rolling jenis karbo. Jadi yang sering jadi masalah di orang Indonesia adalah kalau nggak makan nasi itu nggak makan gitu. Padahal kita kalau dilihat-lihat ya, ada namanya bentar, kita tuh dari ujung Papua sampai ujung Aceh, itu tuh ada, histori makan makanan nggak semuanya pakai nasi, ada yang pakai umbi-umbian, ada yang pakai gandum-gandum lainnya. Nah, kadang kita itu nggak sadar bahwa memaksa diri kita untuk makan nasi itu, tidak sesuai dengan tubuh kita. Nah, yang tahu itu siapa? Ya kita sendiri. Kita juga nggak bisa ngejudge, oh dia mah nggak apa namanya, biar keren hidupnya itu makan nasi, nggak makan nasi. Dia mah makan kentang, jadi dia udah sehat. Padahal belum tentu gitu. Jadi yang tahu itu diri kita sendiri. Taunya gimana? Dengan adanya food journal. Nanti teman-teman juga bisa cari di Instagram Ana. Ana sudah tulis tentang food journal. Di situ akan membuat kita lebih sadar diri. Jadi sebenarnya tubuh kita itu berbeda-beda. Kalau dalam em, Tibun Nabawi itu terbagi menjadi beberapa ya. Ada yang tubuhnya panas, ada yang tubuhnya dingin, ada yang tubuhnya kering, ada yang tubuhnya lembab. Nah, itu nanti kelihatan juga dari karakter ya. Karakter biasanya kalau orang yang tubuhnya lembab, dia itu mudah ceria, santai ke orang lain. Nah, ini kalau dia tubuhnya lembab dan dia terus-terusan makan yang lembab-lembab, contohnya yang lembab-lembab itu adalah buah-buahan yang kalau digigit itu dia kalau dipegang, dihancurkan itu tuh lengket. Nah, itu lembab. Itu kalau dia terus-terusan memaksa dirinya, apalagi di musim hujan, makan yang seperti itu, tepung, tepung kan lengket ya. Ketika digigit itu meninggalkan bekas di gigi. Nah, itu dia akan terus-terusan lembab, akhirnya tubuhnya itu berdahak terus. Nah, itu juga akibat dari tidak sadar diri, tidak mengenali kondisi dirinya, dan eh, mengkonsumsi apa aja, semua dikonsumsi tanpa tahu bahwa sebenarnya kebutuhan tubuhnya itu apa. Nah, akhirnya kalau kita terus-terusan seperti ini, tidak peduli, dan salah satu akibatnya, bukan salah satu akibatnya, salah satu yang terjadi belakangan ini adalah meningkatnya infertilitas di Indonesia. Jadi sampai di angka kelahiran kasarnya itu jauh menurun. Nah, itu karena ini dari jurnal ukuran fertilitas yang bisa teman-teman akses di Google, nanti bisa ketemu kalau proses demografis dan ukuran fertilitas ini nanti ada jurnalnya. Nah, sekarang kita setelah tadi kita mempersiapkan diri sebelum hamil, nah ketika hamil, alhamdulillah kita sudah bisa hamil ya. Nanti kita nggak coba bahas di sini, tapi bagaimana ketika kita sudah lahiran. Karena ketika kita sudah lahiran itu, kita sebenarnya sedang mempersiapkan diri untuk kehamilan selanjutnya.
Atau karena gini, ketika hamil itu kan kita kayak lagi disedot ya, disedot energinya, disedot nutrisinya. Makanya beberapa ibu-ibu itu sekarang mudah untuk sakit lutut karena tidak memperhatikan konsumsi kalsium ketika hamilnya. Yang terbesar diserap anak-anaknya untuk pertumbuhan gigi dan tulang ketika hamil itu kan kalsium. Nah, coba kalau ini nanti bisa dengan kalsium atau dengan ujung-ujung daun itu kayak teh bidara yang ujung-ujung. Terus kalau Ana sekarang konsumsinya barley grass ya. Jadi kayak rumput-rumputan gandum itu ada yang jual. Jadi nggak dibikin sendiri. Barley grass itu ujung-ujung rumput gandum itu dehidrasi, dikeringkan. Nah, itu bagus banget untuk regenerasi sel. Jadi kita tuh kadang ya udah lahiran udah gitu. Padahal kalau enggak, nanti akan terjadi namanya postpartum depletion, nutrition depletion. Jadi kita tuh kayak kehabisan energi untuk melanjutkan kehidupan secara normal gitu. Kalau tadinya sebelum lahiran aku tuh kuat ya buat jalan-jalan jauh. Aku tuh santai orangnya, nggak senggol bacok gitu. Nggak gampang mood swing, nggak gampang ngambek ke suami. Tapi sekarang setelah melahirkan begini begitu, itu sebenarnya ada juga dari kondisi kemunduran fisik dan mental yang terjadi pasca melahirkan. Nah, ini bisa disebabkan oleh melahirkan dan menyusui, serta ketegangan sebagai orang tua baru. Tapi kalau dilihat, ada ini yang gambarnya seperti ini di Instagram, nanti bisa dicek di Instagram Ana tentang postpartum depression atau nutrition depression. Dan yang sering terjadi adalah em, kita tuh abai sama ciri-ciri kayak gini. Bahkan ketika ada ciri-ciri yang kayak gini, itu kita tuh kayak yang nggak kenapa-napa gitu. Akhirnya lama-lama ibaratnya gini ya, ada anak pulang sekolah, dia mau cerita sama uminya. Umi, tahu nggak aku tadi di sekolah itu menggambar gunung. Terus uminya hari ini, oh iya. Besoknya diajak ngomong, dia bilang, apa bentar ya, Umi ngurusin adik dulu. Terus besoknya dia bilang, udah ya jangan cerita, paling sama aja gambarnya. Terus lama-lama nggak mau dengerin sama sekali. Akhirnya si anak ini nggak akan mau cerita. Begitu juga dengan tubuh kita. Ketika tubuh kita mengirimkan surat cintanya berupa ciri-ciri, nah, ini ketika tidak kita dengarkan, dia akan terabaikan dan akhirnya bisa menjadi bom waktu. Contoh ciri-cirinya itu ketika orang punya postpartum depression, itu adalah yang seperti tertulis ini. Kalau kayak kukunya ada white spotnya, itu kayak ada titik-titik, tapi bukan di bagian bawah. Nah, itu nanti ada bisa sarannya konsumsi zinc dan sebagainya, itu nanti teman-teman bisa ada dokter yang memang sudah mengenal functional medicine yang sudah ngaji sunnah. Nanti bisa anak informasikan, bisa DM ke IG. Nah, ini terus kondisi-kondisi yang seperti ini, gigi transparan, itu termasuk cirinya. Itu sebenarnya adalah ciri bahwa kalau kita itu ada sesuatu yang harus dibayar karena 40 hari itu lumayan krusial. Kadang ibu-ibu baru juga dia nggak sabar untuk nggak keluar rumah, nggak sabar untuk nggak nerima tamu, nggak sabar untuk melakukan aktivitas yang biasanya dia lakukan. Toh aku baik-baik saja gitu dan tidak menikmati sebenarnya masa yang sudah dipersiapkan untuknya untuk istirahat, untuk makan makanan yang baik dan sebagainya. Nah, ini prepare postpartum pantry plan-nya ini sebenarnya teman-teman nggak perlu fokus ke sini terus nanti belanja belanja yang semuanya ini ya, tapi lebih ke melihat coba bisa di Google masing-masing karena kalau nggak di Google harus dengan pendampingan ini eh, butuh biaya lagi. Nanti teman-teman bisa cari di Google em, apakah maksudnya ciri-ciri kekurangan iron itu apa? Apakah ada di tubuh teman-teman? Lalu apa saja makanan yang mengandung iron atau zat besi? Terus apa aja yang mengandung magnesium? Contohnya bangun tidur masih pegel-pegel. Itu kekurangan magnesium. Terus kalau iron itu biasanya agak capek dikit apa ya gampang kelingan gitu. Misal pagi masih oke, siang jam 10-an itu udah mulai kelingan. Nah, itu biasanya bisa juga kekurangan iron dan sebagainya. Nanti bisa teman-teman cari sendiri. Nah,
Terus yang perlu dipersiapkan adalah meal plan, kemampuan dan keterampilan teman-teman untuk bisa Umahat di sini untuk bisa melakukan meal plan dengan baik. Kenapa? Karena yang tadi Ana sarankan, kalau kita terus-terusan bergantung pada Gojek, GoFood, warung-warung sekitar gitu, sebenarnya yang mereka jual tuh itu-itu aja. Dan kita nggak menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita. Tapi kalau sudah paham cara meal plan, nah ini ibu-ibu tuh bisa banget untuk yang sering terjadi ya, ketika udah lahiran, capek, nyusuin, lapar, segala dimakan. Tapi kalau kita udah punya meal plan ya, misal pagi itu kita masih ada energi, itu tuh coba usahakan masak, makan makan yang ringan, tapi sambil nyiapin buat nanti sampai sampai malam. Nanti kalau udah agak siang, udah agak capek, itu udah nggak sempet lagi buat ngapa-ngapain. Bahkan kadang, misal kita tahu nih pola keluarga kita, biasanya Sabtu Minggu suami suka ajak safar. Nah, berarti kan otomatis kalau suka ajak safar, paling enggak siang itu makan di luar. Berarti minimal kita pagi dan malam makan di rumah. Tapi kalau malam kan kita udah capek dari safar. Jadi itu harus dimasak kapan? Dimasak, dicicil di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sebelumnya. Nah, sebenarnya ya kalau jadi dipikir-pikir ya, kayak yang jadi ibu rumah tangga tuh kayak ngapain sih kerjanya nggak keren banget udah lulusan S2 jadi ibu rumah tangga. Tapi kalau kita bisa melakukan dan memahami manajerial rumah tangga itu sesuatu yang menyenangkan dan seru gitu. Insya Allah dan juga berbuah pahala insya Allah. Apalagi kalau kita niatkan untuk menjaga kesehatan keluarga seluruhnya. Nah, yang selanjutnya ini adalah tentang baby blues ya, yang sering teman-teman dengar, sehingga yang perlu dipersiapkan itu kesehatan diri itu tidak hanya dari tadi layer fisiknya saja, tapi juga kondisi mental. Dan ini tidak lain dan tidak bukan tetap ada di sebelah kanan, itu ada hubungan antara between gut, mood, and behavior. Jadi kalau eh, tadi saya bilang gut skin axis, ini ada juga namanya gut brain axis. Jadi ketika kondisi apa yang kita makan itu diserap terus, diproses sampai dia masuk ke usus halus, kemudian diserap. Nah, ketika sudah diserap itu, kondisi usus itu nggak semuanya sama gitu. Ada yang bocor menjadi alergi, ada yang bocor menjadi keputihan, jadi ketombe. Itu kalau ke gut skin axis, ada yang bocornya ke otak. Akhirnya hormon-hormon itu orang tuh bikinnya kayak yang udah khawatir sendiri sama orang lain. Nah, solusinya itu tiga terapi untuk baby blues ini. Pertama, dia healthy diverse diet. Jadi misal hari ini makan yang disebut diverse itu nggak selalu makan ayam tiap hari, tapi kita bisa planning. Tadi konsep meal plan ya, mungkin nanti bisa pakai di slotkan waktu untuk materi meal plan, insya Allah Ana bisa bantu. Nah, jadi Senin kita makan telur, Selasa, Rabu makan protein nabati, besoknya daging dan sebagainya. Nah, itu tidak hanya lauknya, tapi juga karbohidratnya. Nah, gimana Mbak kalau yang terbiasa makan nasi? Itu bisa dimulai dari sehari sekali. Sehari sekali tidak makan nasi. Contohnya, siang besok gado-gado. Berarti otomatis karbonya udah dapat dari wortel sama kentang. Besoknya lagi lontong. Besoknya lagi lontong beras merah. Besoknya lagi yang bisa didapat dari luar ya, bisa lote ya. Nanti eh, karbohidratnya bisa dari ubi. Jadi terus besoknya lagi bisa rawon, terus ngukus labu, karbohidratnya dari labu. Jadi dilatih sehari sekali dulu, nanti sampai terbiasa lidahnya, bisa sampai dia diverse dietnya itu bisa dilakukan 2 kali sehari untuk makan karbo selain karbo nasi. Kenapa sih Mbak kok harus kayak gitu? Karena tadi kita butuh mikroba yang beragam di gini, dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu sel-selnya itu punya kebutuhan mikroba yang berbeda-beda. Nah, otomatis nggak semua terpenuhi dengan nasi. Jadi kalau kita pikirkan kita mau bersedia mau makan yang macam-macam, itu nanti insya Allah juga tubuhnya bisa lebih lebih seger gitu karena dapat dari banyak sumber.
Nah, terus manage stress itu caranya dengan mindfulness, seeking support, movement. Movement ini sendiri, jadi ini yang serunya ya, kehidupan rumah tangga itu dan parenting itu, Masya Allah kita benar-benar butuh bimbingan dari Allah. Ana baru punya anak prabalik satu orang. Jadi anak prabalik ini ternyata ketika hormonnya itu udah mulai tumbuh, dia akan mulai ngajak ngobrol ke uminya tentang ya mungkin dia mendengar mulai istilah-istilah, mulai penasaran dengan kehidupan apa eh, suami istri dan sebagainya. Nah, ini kalau udah muncul begini, tapi nggak ter apa ya, kayak yang pikiran-pikiran gitu tuh nggak kita kasih ajarkan pikiran, ajarkan yang benarnya seperti apa secara agama, tapi juga harus di manage itu dengan movement. Jadi udah waktunya banget buat anak-anak itu kayak ikut les bola, berenang, memanah, itu perlu ditingkatkan lagi untuk memfasilitasi kebutuhan hormonalnya gitu. Jadi kadang kita tuh yang kayak ibu-ibu tuh ya udah sih di rumah aja udah capek. Nah, nanti ini ada pembahasannya di bagian akhir. Terus kita maintain proper sleep. Yang tadi Ana bilang, udah 40 hari kita dikasih hadiah sama Allah, udah aja nifas nggak usah ngapa-ngapain gitu. Itu fungsinya buat apa? Ketika suami keluar, sholat, ya, dan anak bisa kita kondisikan tidur, sebisa mungkin tidur. Yang banyak terjadi dari ibu-ibu adalah ketika Oh iya nih. tidur itu dia lebih milih buat ngerjain kerjaan rumah. Padahal semua kerjaan itu bisa disambi, yang nggak bisa disambi adalah tidur. Coba bayangin kalau anak-anak ribut dan kita tidur, anaknya nggak keawasan. Tapi kalau kita sambil masak, sambil ngawasin anak, sambil nyuci, ngawasin anak, bahkan ketika kita mandi pun, kita kadang bisa mandi sambil em, mandiin anak ya. Tapi kalau kita tidur, kita nggak bisa ngawasin anak. Nah, maintain proper sleep ini untuk tidur ketika bayi tidur itu udah kayak yang nasihat dari nenek-nenek, tapi itu yang bener gitu. Karena kita udah nggak bisa lagi ngapa-ngapain ketika tidur tuh terganggu. Jadi hadiah paling oke buat ibu-ibu itu terbiasa untuk tidur, terutama tidur siang. Nah, ini bagus banget untuk mengembalikan energi. Nah, terus ini ada juga jurnal yang membahas tentang efektivitas Quranic Murotal Therapy on Postpartum Blues during the puerperium. Jadi ngaruhnya itu dia kalau dengerin dicoba di beberapa orang di suatu klinik bahwa mereka yang diperdengarkan murotal Quran itu jauh lebih tenang sehingga tidak terpikirkan macam-macam. Sebenarnya kenapa sih Mbak kondisinya baby blues ini? Kan kita kalau lagi hamil itu kan hormonnya berbeda ya yang meningkat. Nah, begitupun ketika sudah melahirkan, itu hormon-hormon itu sedang dikembalikan. Beberapa hormon akan terjun bebas dan itu yang menyebabkan mood swing. Nah, seperti itu. Jadi, kenapa terkadang terjadi ini pada ibu-ibu yang setelah melahirkan. Nah, sekarang ini mungkin konsep baru di teman-teman bahwa memahami konsep feminim maskulin itu sangat penting untuk kesehatan kesehatan tubuh kita. Jadi kayak yang ya udah aku mah sebagai istri memang seperti ini gitu, terima aku apa adanya. Tapi ternyata the harmony box ini ketika kita menyadari peran istri dan peran suami secara baik dan bisa bekerja sama, bisa berbicara dengan suami dengan baik, bisa manja di dalam dan juga garang di luar, cuek gitu. Nah, ini akan membiasakan kita untuk juga apa ya? Intinya gini, dalam konsep feminin maskulin itu semuanya sudah ada dalam Islam bahwa wanita itu di belakang, wanita itu difasilitasi, wanita itu disediakan dan disiapkan oleh suaminya. Nah, bagaimana cara berbicaranya itu nanti ada di lain kesempatan, bisa ada juga di Instagram saya. Tapi ketika eh, kita dibesarkan, jadi kalau dalam konsep feminim maskulin ini ada namanya true feminim, dia yang sudah benar-benar paham kapan bisa menjadi feminim yang baik. Ada juga dark feminim. Dark feminim ini
mungkin ketika mudanya dia sering bekerja, sehingga sering jadi pemimpin, sering jadi manajer. Akhirnya ketika di dalam rumah tangga, dia akan cenderung, kecewa dengan cara me-manage suaminya. Nah, dia merasa lebih berhak dan lebih bisa memimpin. Akhirnya ketika ada muncul kayak rasa kecewa, terus tuh menyalahkan, terus tuh kesal sama suaminya, otomatis, ada kondisi tidak sehat yang terbangun dalam perasaannya. Seperti kita pahami tadi bahwa tubuh seorang manusia itu nggak hanya terdiri dari tubuh fisik saja, tapi ketika ada layer mental, yang di sini kita udah melihat, "Kok kayaknya suami gini sih? Ya ampun aku gregetan deh, harusnya kan begini." Nah, itu kita membiarkan, pikiran atau tubuh maskulin kita untuk lebih mengambil alih. Padahal itu adalah sisi maskulin. Yang seharusnya terjadi adalah kita sadar lagi bahwa dalam Islam sudah diatur pemimpinnya adalah suami dan pahala untuk mengikuti pemimpin apapun keputusannya, meskipun kita tahu pemimpin itu salah, kita tetap dapat pahala selama itu tidak melanggar syariat. Nah, ketika kita sadar hal-hal tersebut itu akan jauh lebih menenangkan sehingga, mmm, harmoni box-nya ini bisa terjadi, tidak ada saling tumpang tindih. Di rumah itu, anak itu juga nggak bingung. Nah, kayak yang seperti ini mungkin dianggap teman-teman nggak ada pengaruhnya, tapi sebenarnya ini berpengaruh sangat besar ke, kondisi tubuh ya, sampai ke nanti ini pengaruh ke kondisi tubuh fisiknya juga. Bagaimana ada perempuan-perempuan sekarang yang senang untuk workout, berlebihan gitu. Nah, ini sebenarnya ada juga dari sisi-sisi maskulinnya yang mungkin, melihat dari cara parenting suaminya orang tuanya, atau ketika tadi awalnya pernah bekerja sebelumnya. Nah, itu dalam lingkungan dia terbawa ke hal-hal yang tidak sesuai dengan sebenarnya yang menjadi fitrah pada dirinya. Nah, pengaruhnya adalah apa? Pengaruhnya ketika, kita terbiasa untuk menjadi dark maskulin atau dark feminim, atau perempuan-perempuan yang merasa lebih daripada perempuan yang biasanya. Jadi kayak gini, kalau kita punya temen nih, dia ngomongnya lembut banget, bisa pelan banget, tapi kita gregetan sendiri. Ya ampun, ngomong kok kayak gitu sih, kerja kok lambat banget sih. Padahal itulah sebenarnya kebutuhan yang ada dalam perempuan. Perempuan itu ketika bicara dia lembut, tenang, difikirkan pelan-pelan apa yang akan keluar dari mulutnya. Terus juga perempuan itu memang perlahan-lahan, karena yang cepet-cepet itu ya laki-laki yang akan men-provide. Nah, dengan mengetahui seperti ini, itu sebenarnya memberikan fitrah ketika kita karena Allah itu sebenarnya sudah menyediakan, eee, latihan setiap kita itu di setiap bulannya. Jadi ciri ciri feminim itu adalah flexibility. Nah, kita 1 bulan itu punya 4 fase. Fase fleksibelnya kita itu, ada pada fase menstruasi ya. Jadi ada fase-fase ini yang saya tuliskan. Nah, ini, kita akan lihat bahwa sebenarnya kebutuhan dalam tiap fase ini tuh beda-beda. Coba teman-teman perhatikan, fase makanannya itu beda-beda, fase aktivitasnya itu beda-beda, fase fase apa, kondisi hormonnya, kondisi suhu tubuhnya. Nah, termasuk juga puasa. Kalau yang lagi ngetren sekarang kan intermittent fasting tuh. Nggak semua perempuan di setiap waktu bagus untuk melakukan intermittent fasting. Kalau pada fase menstruasi, kondisi darah rendah dan cairan dalam tubuhnya itu rendah, otomatis kalau dipaksakan tubuhnya untuk, intermittent fasting, itu justru akan merusak tubuhnya sendiri. Nah, tapi kalau kita yang ada di fase ovulasi, ini intermittent fasting bagus ya, banyak-banyak berpuasa itu juga bagus, dan sebagainya. Olahraganya juga disesuaikan. Nah, ketika kita udah sadar dan terbiasa dengan konsep feminin maskulin ini, untuk melakukan ini, perubahan-perubahan ini tuh kayak dirasa seperti sedang, memanjakan diri. Jadi perempuan yang lahiran, terus dia harus pakai kalau kalau aku dulu ya sampai sekarang tuh masih suka pakai yang
stagen panjang itu yang dililit-lilit, terus pakai pakai boreh ya namanya. Boreh tuh yang kayak dari beras, terus dikasih minyak kayu putih, kasih jeruk itu di perut, itu tuh kayak sedang memanjakan diri. Tapi perempuan yang konsep maskulinnya itu terlalu tinggi, itu dia akan melakukan itu, merasakan itu sebagai suatu beban. Nah, mungkin kita masih di sana sehingga kadang dalam menjalankan peran keperempuanan ini dirasa sebagai beban. Otomatis yang akan terjadi outputnya, vibes-nya, auranya ke anak-anak juga akan berbeda, ke suami juga akan berbeda. Jadinya akan uring-uringan, ke anak-anak juga kayak yang dikit-dikit ngomel gitu. Kita tuh kayak yang, kamu tahu nggak sih, Umi tuh udah ngelahirin kamu. Lah, terus gimana gitu? Itu kayak yang perempuan-perempuan yang nggak ikhlas itu sebenarnya bisa terjadi dari pola pikir yang tidak diluruskan lagi antara bahwa dia itu menyadari fitrahnya sebagai perempuan yang feminitasnya itu harus dijaga dan sebagainya. Nah, untuk mempelajari ini nanti dan mengembalikannya biar tidak terlalu maskulin itu juga ada materinya sendiri. Terus sekarang dengan apa yang sudah saya paparkan dari awal, mungkin teman-teman sudah bisa mulai menjawab, apakah kita ini makan untuk hidup ataukah hidup untuk makan? Karena mungkin sekarang dari kemarin kita terbiasa untuk lapar ya makan dan makan apa aja gitu. Tapi dengan yang tadi sudah dipaparkan, mungkin ada sebagian teman-teman yang bisa mulai terbuka. Oh, ternyata sebagai perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Kita nggak bisa asal makan. Kita makan tuh harus tahu saat ini tuh kita ada di fase apa, kondisi tubuh saya seperti apa, apakah makanan yang seperti ini cocok untuk tubuh saya dan sebagainya. Bukan bermaksud untuk memilih-milih, tapi ketika kita bisa memberikan hak tubuh dengan baik, itu insya Allah juga kita sebagai upaya untuk menjaga amanah. Nah, seperti itu. Terus ada yang kalau insya Allah di webinar kali ini mungkin semuanya sudah sangat terbiasa. Tapi bagi teman-teman yang follow Instagram dan masuk ke dunia sehat, makan sehat itu belum kuat tauhidnya, itu sebenarnya sering sekali mengandalkan, wah aku mah punya kenalan dokter, yang kalau aku sakit apa-apa bisa konsul ke dokter. Aku mah udah terbiasa hidup sehat, jadi aku mah jarang sakit dan sebagainya. Padahal padahal pengobatan itu, cara berobat dan berobat itu hukumnya itu sunnah gitu. Karena em, ada juga sahabiat dulu yang tidak berobat gitu dan memilih untuk sakit dan bersabar. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita itu sekarang lebih percaya dengan obat atau lebih percaya dengan Allah yang menyembuhkan? Bahkan Allah juga sudah mengajarkan pentingnya sedekah, zakat itu sebagian darinya akan membantu kita untuk berobat. Karena ada contohnya bahwa ada sembuhnya beberapa orang dan para alim ulama itu dengan sedekah, baik itu sedekah air, sedekah makanan, tapi yang lebih sering diceritakan itu adalah dengan sedekah air. Nah, jadi untuk teman-teman yang saat ini sedang sedang sakit atau ditimpa musibah yang kondisi tubuhnya tidak nyaman, itu mungkin bisa memikirkan alternatif-alternatif seperti ini maupun yang tadi masih bermasalah dengan prakonsepsi dan sebagainya. Nah, ada sebuah kisah ya bahwa ada seorang ibu dia terkena sakit autoimun. Itu dalam beberapa bulan, alhamdulillah ibu tersebut bisa sembuh. Yang dilakukan ibu itu ya udah ikhtiar aja, yakin, pergi umroh, dan ketika umroh itu benar-benar fokus untuk berdoa memohon kesembuhan. Ini sering banget terjadi ya. Ketika umroh tuh orang tuh berdoa dan tiba-tiba penyakitnya itu ketika pulang nggak terulang lagi, maksudnya nggak muncul lagi. Jadi besarnya keyakinan dan tenangnya hati itu sejalan dengan kedekatan kita dengan jalur spiritual. Nah, kadang
yang jadi masalah adalah kalau kita lagi musibahnya tuh besar sekali, lalu ada orang yang berkata sama kita, ya udah toh sabar aja, kalau nggak sabar itu kamu dosa gitu. Nah, terus kita tuh kayak yang bawaannya pengen marah gitu. Jadi aku mikir aku nggak bisa sabar, malah makin marah-marah, malah makin nggak sabar lagi. Nah, ada namanya tangga emosi. Jadi orang-orang yang memang dia sudah ada di fase yang sangat jatuh, di fase depresi, bukan anger lagi, bukan bukan anger, bukan sombong, tapi dia sangat jatuh di fase yang paling bawah, fase depresi, dia akan sulit untuk mengingat bahwa ketika aku ditimpa masalah itu yang aku harus lakukan adalah sabar. Nah, begitupun juga dengan kita. Kadang ketika kita lagi melihat anak yang tantrum, ketika kita lagi susah, kecapean di rumah, dan sebagainya, kita tuh lupa dengan sabar. Nah, oleh karena itu, tahapan-tahapan ini sebenarnya perlu kita latih. Sebisa mungkin kita sadar. Sebelum sabar itu kita butuh kesadaran gitu. Istilahnya kalau di kehidupan sehat ya adalah mindfulness. Nah, mindfulness itu adalah kesadaran gitu. Jadi seorang muslim tuh sebenarnya nggak pernah menghabiskan waktunya untuk diem aja bengong, leyeh-leyeh, healing pun juga harusnya tidak hanya healing nyantai-nyantai, tapi dia sadar gitu, sadar bahwa semuanya semuanya ada Allah. Insya Allah akan dimudahkan oleh Allah, sadar bahwa oh musibah ini kira-kira kenapa ya? Kira-kira kenapa ya kok Allah tuh kasih aku tuh hamil yang sekarang susah banget. Nanti kita akan bersabar. Dari sabar kita bisa naik lagi ke syukur. Lalu kita bisa serahkan dan juga saksikan. Jadi kadang yang sulit itu bukan di sabarnya, tapi di sadarnya. Dan semua orang itu punya waktu yang berbeda-beda. Nah, dari itu bukan seberapa besar masalah teman-teman, tapi seberapa cepat teman-teman itu sadar gitu. Nah, ini yang terakhir sebagai closing statement dari saya, akan ada banyak kesalahpahaman umum yang masih ada di masyarakat. Contohnya, bahwa ibu harus rela berjuang demi anaknya. Nah, ini akan menjadikan kita mengurangi niat keikhlasannya. Bahwa aku hamil, aku tuh capek-capek, lahiran, sakit, udah diinduksi, masih disesar, dan sebagainya. Kamu sebagai anakku tidak, ya maksudnya nakal, susah diatur. Nah, itu akhirnya menghilangkan keikhlasan kita gitu, bahwa kita tuh hamil tuh Allah yang kasih amanah, bahwa kita tuh lahiran yang seperti ini tuh Allah yang uji, nggak semua orang diberikan ujian yang sama. Nah, terus kalau nyusuin dan hamil, porsi makan itu harus double. Nah, ini ketika teman-teman udah meal plan dan paham, nanti bisa ya, nanti bisa belajar lagi namanya konsep NDF, bisa dicatat. NDF itu adalah nutrient dense food. Nah, yang terjadi pada saya itu bukan makan banyak ya. Karena namanya makan itu, aku udah cobain ya. Ketika kita makan banyak, banyaknya itu diatur gitu. Kalau dulu anak pertama kan anak-anak ada 6. Anak pertama ke ketiga itu tuh yang dibanyakin karbonya. Akhirnya gampang lemes, bawaannya pengen tiduran, badan sulit turun berat badannya. Air susu juga sedikit. Tapi ketika sudah mulai belajar hidup sehat, kalau lapar itu Ana nyetok protein dan sayur-sayuran yang banyak. Jadi porsinya itu diganti. Protein itu bisa setengahnya piring, sayur seperempatnya, nah karbonya ini seperempatnya. Ini ngaruh banget ke air susu dan juga energi. Jadi nanti bukan dobelnya, yang masalah tuh bukan dobelnya, tapi adalah pengaturan pola pengaturan apa yang ada di piring. Jadi dobel boleh, tapi dobel di proteinnya itu. Nah, kadang kita yang kayak yang gini ya, makan sehat itu kan mahal, Mbak. Tapi kalau kita makan sehatnya beli terus-terusan. Kalau kita beli filet, beli ayam, terus kita ada satu hari waktu kita memang pas suami lagi di rumah, kita
nyiapin semuanya, udah dibumbu-bumbuin, masuk kulkas, masuk freezer sebagian, jadi bisa tinggal panggang-panggang. Itu kan nggak lama. Habis nyusuin, lapar langsung bisa makan. Terus tuh telur rebus, antara beli telur sama beli cilok dan siomay itu sebenarnya harganya hampir sama. Tapi banyak ibu-ibu yang lebih milih untuk jajan yang seperti itu. Nah, ini perlu dilatih, dipaksakan dulu untuk selama 1-2 bulan dan merasakan sendiri tubuhnya itu kondisinya seperti apa. Baru nanti kalau udah merasakan enaknya, baru nanti bisa berbicara dari pengalamannya. Nah, terus ada ibu-ibu yang merasa bahwa ngepel itu juga udah olahraga. Padahal yang disebut olahraga dan yang dibutuhkan oleh orang-orang berperut gendut, maksudnya perut gendut itu lingkar perutnya ya. Nah, lingkar perut itu mempengaruhi kepada eh, bisa di Google namanya metabolic syndrome. Jadi orang-orang yang lingkar perutnya itu berlebih, ini lebih besar kemungkinannya untuk punya penyakit metabolic syndrome. Nah, saran untuk orang-orang tersebut adalah melakukan olahraga di fase tertentu. Jadi contoh, jalan kaki. Itu nggak hanya jalan kaki, tapi jalan cepat di waktu eh, 30 menit sehari dan 1 minggu itu totalnya 150 menit. Jadi kalau dibagi 150 menit, kita cuma bisa olahraga 5 hari dalam seminggu, itu berarti 30 menit. Nah, ini nanti bisa dicari di Google juga, itu nggak bisa dikejar dengan ngepel, karena ngepel itu kadang kita istirahat, kadang kita ngejer. Jadi yang dicari itu adalah ngos-ngosannya. Untuk olahraga bisa sampai ke fase ngos-ngosan, itu nggak langsung kita sekali lari ngos-ngosan, terus berhenti, tapi ngos-ngosan yang berkelanjutan. Nah, secara waktu tadi 30 menit, dan nggak perlu sampai lari untuk pemula, itu cukup jalan aja. Jadi kebutuhannya itu beda. Nah, ini nanti em, mungkin masih akan banyak eh, pemikiran-pemikiran yang belum saya tuliskan ya, apa yang jadi kesalahpahaman di masyarakat, yang mungkin nanti mudah-mudahan oleh Allah dibukakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai dengan tubuh kita, dan bagaimana cara mencapainya. Nah, insya Allah akan ada hadiah pribadi dari Ana. Ana baru belajar bikin buku. Ini bukunya yang di sebelah kanan ini nanti akan ada hadiah pribadi bagi Ana untuk Umahat yang mau share catatan kajian hari ini dan tag IG Ana dan Raudatus Solihat. Ini belum izin sama Ustazah tapi Ana coba ini aja sendiri. Siapa tahu ada teman-teman yang dari tadi sudah berhasil mencatat. Mungkin itu Teh. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Barangkali ada yang ingin bertanya. Nah, persilahkan. Baik, Masya Allah, jazakillah khairan, Teh Inaya, luar biasa sekali ilmu yang disampaikan semuanya. Masya Allah, tabarakallah, semoga Allah membalas kebaikan Anti yang telah berkenan membagi ilmu dengan kita semua. Ana langsung saja ke sesi tanya jawab. Teh, sudah masuk beberapa pertanyaan. Yang pertama ada pertanyaan dari Ukhti Elvira dari Banjarbaru, usianya 31 tahun. Pertanyaannya, Bismillahirrahmanirrahim, Ana sudah melahirkan 7 bulanan yang lalu, tapi sampai saat ini belum juga menstruasi. Apakah hal tersebut aman menurut holistik? Bagaimana preventifnya? Silahkan, Teh. Nah, ini Teh, Ana juga kan masih belajar ya. Mudah-mudahan dengan adanya webinar kali ini itu menjadi gerbang kesempatan teman-teman untuk belajar ilmu kesehatan lebih jauh, terutama untuk diri sendiri. Nah, yang pernah Ana dengar dari Ustazah Syifa, nama IG-nya Ashifa Holistic Medicine kalau nggak salah ya. Nah, ini beliau pernah bikin webinar bahwa orang-orang yang terlambat untuk menstruasi lagi setelah melahirkan itu adalah ciri dari nutrition depletion tadi. Jadi em, ada tubuhnya itu nggak ngerjain PR-nya tuh belum tuntas gitu. Nah,
termasuk faktornya banyak. Jadi bisa ginjalnya itu dingin, bisa nutrisinya itu kurang, dan sebagainya. Nah, untuk menjawab seperti ini, itu tidak bisa, tapi nanti bisa ke beberapa tempat, antara lain adalah Kafal Organik, ini IG-nya, ini IG ya, Ruta Zamzam. Tapi qadarullah kalau Ruta Zamzam ini suami istri, nanti ketika Google Meet atau Zoom itu konsulnya tuh dengan apa laki-laki dengan sinse. Tapi kalau Kafa Organik ini perempuan, Ashifa Holistik juga perempuan. Nah, nanti Ummah bisa kirimkan foto lidah, kondisi lidah dan sebagainya. Nanti untuk dilihat apa yang kurang dan perlu diperbaiki. Seperti itu, Baik, Masya Allah, jazakillah khair. Ana lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Ukti Uni, domisilinya di Bogor, usianya 29 tahun. Pertanyaannya, Bismillah Ustazah izin bertanya, jika kita punya anak sebelum usia 2 tahun, sudah hamil lagi, menurut Ustazah sebaiknya menyusui sambil hamil ataukah disapih? Karena jujur nggak tega untuk menyapi anak sebelum 2 tahun, tapi takut nutrisi ke janin juga kurang. Silahkan Teh. Nah, kalau dari saran Ana, ini tidak bisa disamaratakan lagi. Kayak, ya, kesehatan holistik tuh memang bukan yang bedanya. Apa sih kesehatan holistik sama kesehatan modern ya? Kayak kita datang ke rumah sakit, sakit A, obatnya B, sakit C, obatnya D. Nah, kalau di holistic medicine, atau itu bisa teman-teman itu lebih melihat ke apakah ini anak pertama dan kedua ataukah anak kelima dan keenam. Nah, kalau anak kelima dan keenam, otomatis dari kemampuan ibunya juga sudah berkurang. Jadi saran anak untuk disapi. Tapi kalau masih anak-anak awal, karena anak 35 udah 6 ya. Jadi ini 29, anak kira mungkin bisa 2 ke 3 atau 3 ke 4. Nah, kalau 1 ke 2 itu masih bisa dipaksakan untuk bareng-bareng atau 2 ke 3 juga masih bisa. Tapi ibunya tadi harus sadar bahwa nyusuin itu juga butuh nutrisi yang ekstra untuk ibunya. Bukan jumlah porsi makan yang double, tapi nutrisinya. Maksudnya nutrisi itu kadang orang gini juga. Ya udah proteinnya dibanyakin. Nah, tapi dia masak proteinnya itu dengan digoreng yang kering gitu. Teman-teman kalau mau nanti dibuka materi lagi tentang nutrient dense food, nanti kita akan belajar bahwa cara memasak itu juga menentukan asupan nutrisi. Contoh, teman-teman baca di Google, kandungan pisang mengandung vitamin A, B, C, D atau kalium. Nah, sebenarnya yang besar itu ya. Tapi ketika teman-teman makannya pisang goreng, atau pisang bakar yang dikasih susu kental manis, otomatis kandungan yang masuk itu bukan itu gitu, karena sudah berkurang nutrisinya. Nah, oleh karena itu untuk memahami nutrisi yang tepat itu juga harus tahu cara masak, berapa lama memasaknya, terus juga apa yang dimasak padu padannya. Kalau sadar diri kita tubuhnya lembab akan memasukkan merica-merica ke dalam sop untuk menghangatkan, untuk mengurangi kelembapan dan sebagainya. Itu bisa dipelajari di materi nutrient dense food. Jadi nanti ini bisa disesuaikan lagi dengan kondisi umu sendiri. Nah, kadang kita tuh, tapi kan anak nggak tahu banyak-banyak berdoa. Anak juga maksudnya belajar hidup sehat itu kayak yang Allah mudahkan banget banyak berdoa karena ketika teman-teman buka Instagram, mulai follow akun hidup sehat akan muncul di beranda itu banyak akun hidup sehat lain sampai kewalahan sendiri mana yang harus di-follow. Kok akun hidup sehat ini bilang kalau ngejus tiap hari itu sehat ya, tapi kok di badan aku malah bikin sembelit ya? Kok akun yang sehat ini bilang kalau aku tuh harus lari sekian langkah, jalan sekian langkah, tapi kok di tubuhku nggak cocok ya? Itu masih mending kalau tubuhnya ngomong dia nggak cocok dan kita mendengar. Tapi kalau nggak bisa keterusan, akhirnya malah jadi bumerang. Dan siapa yang bisa nolong itu kalau tanpa pertolongan Allah gitu, yang
membuat kita sadar, oh ternyata yang kayak gini tuh nggak cocok, oh ternyata yang kayak gini tuh cocok. Itu yang akan meningkatkan self awareness kita sendiri tuh benar-benar butuh pertolongan Allah. Jadi nggak semata-mata dari materi secara tulisan atau secara ya secara apa yang kita lihat kasat mata gitu Mungkin itu Ya, baik, Masya Allah. Jazakillah khair. Semoga terjawab. Ukti Uni. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ukti Alora dari Balikpapan. Usianya 30 tahun. Pertanyaannya, Afwan teh, kalau lagi hamil, kira-kira penting nggak buat USG veto? Karena kakak ipar qadarullah lahiran anak pertama yang ada kelainan jantung. Jantungnya bocor. Tetapi anak keduanya normal. Apakah ini faktor genetik yang diturunkan dan bisa menurun ke anak? Silahkan Teh. Sebenarnya ini kalau ada biaya nggak apa-apa mau USG apa aja. Cuman yang perlu Ana garis bawahi dalam tulisan ini adalah adanya rasa takut ya Rasa takut ketika kita mendapatkan qadarullah takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, mungkin yang perlu lebih diperhatikan adalah kemampuan kita untuk mempersiapkan diri karena ketika punya anak itu rasanya kayak roller coaster. Kadang kita punya anak ya, sehat gitu, secara fisik. Tapi ketika dia tumbuh besar, ya Allah, mentalnya kok seperti ini gitu. Nah, tidak lain, tidak bukan semua amanah itu ada tujuannya. Semua itu adalah hadiah. Baik itu hadiahnya kebaikan, nikmat, ataupun ketika kita diuji, itu adalah hadiah untuk kita memperbaiki diri, memperbaiki rasa sabarnya, memperbaiki rasa ikhlasnya, dan sebagainya. Mungkin itu teh, kalau faktor genetik memang ada dan bisa diturunkan. Tapi kalau yang seperti ini, sepertinya Ana belum, maksudnya karena Ana bukan dokter, Ana tidak bisa terlalu menjawab. Tapi Ana sebagai sahabat sesama muslimah yang perlu banyak-banyak teman-teman perhatikan ketika punya anak itu ya kesiapan mental dan keikhlasannya untuk menerima apapun takdir nanti yang Allah siapkan melalui anak-anak kita. Itu teh. Iya, baik. Masya Allah. Jazakillah khairan. Semoga terjawab Ukti Alora. Ana lanjut lagi Teh. Ada pertanyaan selanjutnya dari Ukti Nita dari Tangerang. Usianya 32 tahun. Assalamualaikum Bunda. Saya diastasis rekti, sudah anak 2. Bisa balik lagi nggak ya? Minimal nggak melar banget. Caranya bagaimana? Sudah 7 bulan pasca melahirkan anak kedua, apakah bisa balik? Olahraga dan makannya bagaimana? Jazakillah khairon Bunda. Silakan Teh. Nah, Ana pernah belajar tentang ini. Qadarullah, Ana tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk merasakan tidak ada diastasis rekti karena dari awal baru belajar itu terus hamil gitu. Jadi belajar 2 tahun lahir lagi, 2 tahun lahir lagi. Jadi level olahraga Ana tuh nggak naik-naik. Tapi Ana sudah paham teorinya dan insya Allah akan terus diulang meskipun nggak tahu apakah Allah berikan kesempatan hamil lagi atau tidak. Namun di sini akan Ana tuliskan beberapa akun di em, Instagram yang menyediakan kelas online. Jadi teman-teman, jadi Umah em, bisa tanya, follow. Kadang ada beberapa kelasnya yang sehat, apa yang gratis atau ketengan juga. Ketengan tuh gini, kelasnya ini biasanya 1 kali sesi itu 8 kali pertemuan atau 4 kali pertemuan dan itu lumayan beberapa ratus ribu. Tapi ada juga kelas-kelas charity eh, yang dari Arum Enfit itu tiap hari Minggu dia jam 8 atau jam 7 pagi itu dia akan ngajarin cara ya sebenarnya lebih ke body workout ya. Dia pakai dumbbell di rumah, pakai pakai apa namanya? Matras, tapi konsepnya adalah kita itu paham bahwa otot-otot di perut itu bisa dilatih. Nah, tubuh kita itu kayak tabung.
kalau perlu baca tulisan Ana di Instagram, gambarnya korset dan tulisannya The Corset. Ana udah pernah nulis tentang ini. Jadi bahwa perut kita itu kalau orang habis lahiran itu yang perlu diperbaiki itu kita pakai korset itu lebih kepada ngingetin kita bahwa makan jangan terlalu banyak. Tapi kalau otot bagian dalam itu butuh dilatih. Latihnya dengan pernafasan perut. Nah, itu dilatihnya dengan coach dan coachnya itu yang paham tentang diastasis recti itu dari akun-akun yang Ana sudah tuliskan tadi. Nanti bisa di-follow dan ditanyakan. Iya, baik, Masya Allah, jazakil khairan, Teh. Semoga terjawab, Ukti Nita. Ana lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Ukti Fitriati dari Ambon. Usianya 30 tahun. Pertanyaannya, Bismillah Ustazah, apakah normal orang yang masih single tapi mengalami baby blues karena mengurus ponakan-ponakannya, sehingga berujung trauma untuk memulai pernikahan? Silahkan, Teh. Nah, ini istilahnya ya kalau maksudnya Ana pernah dengar kajian Ustadz Foli tentang kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Kalau orang-orang Barat bilang you are what you think. Memang benar ketika kita punya trauma itu kita bisa jadi baby blues juga. Nah, berarti yang perlu nggak mungkin syariat itu salah. Nggak mungkin syariat itu bilang marriage is scary atau child free lebih baik. Karena kita udah tahu syariatnya seperti apa. Jadi yang perlu diperbaiki adalah menghilangkan traumanya dan juga ini bisa ke psikolog-psikolog yang sudah mengenal sunnah ya. Kalau di kalau di Instagram bisa ke yang masih muda dan tarifnya lumayan murah, ini bisa ke Arin Habibah atau bisa ke Kolbu Apps. Ini dia ada pilihan ya untuk healing trauma itu bisa ke psikolog ataukah orang yang masih kuliah psikolog. Jadi itu jauh lebih murah. Tapi kalau dari postingannya Mbak Arin, ini kita bisa lihat bahwa sekarang itu alhamdulillahnya BPJS pun sudah mengcover untuk kesehatan mental. Jadi ketika teman-teman mau pengen healing trauma apapun, karena itu tadi kan tubuh kita terdiri dari beberapa layer, termasuk layer mental akan mempengaruhi layer fisik, kayak Chargi contohnya, jadi takut hamil, takut nikah, dan takut punya anak, dan sebagainya. Itu kan otomatis mempengaruhi layer fisik dari layer mentalnya. Nah, di BPJS itu, teman-teman kalau ke rumah sakit, udah ada banyak psikolog dan psikiater. Apa bedanya psikolog dan psikiater? Em, Nanti bisa cek di Instagramnya Arin Fadibah ini udah mulai nulis tentang itu. Insya Allah terbantu. Mungkin itu Teh. Ya, Taib. Masya Allah. Semoga terjawab, Ukti Fitriati. Ana lanjut lagi ya, Teh. Ada pertanyaan dari Ukti Anggi dari Bandung. Usianya 27 tahun. Pertanyaannya, Bismillah, Ustazah, berapa lama idealnya tubuh akan balik fit lagi setelah melahirkan? Kiat-kiat untuk cepat pulih dan nutrisi baik lagi pasca melahirkan apa saja ya? Qadarullah, saya sudah 2 tahun pasca melahirkan, badan masih belum fit seperti sebelum hamil. Silahkan, Teh. Ini nggak bisa dijawab di webinar ya Teh, karena aku harus tahu kan tadi aku udah tulis tuh postpartum depression tuh banyak banget. Nah, dan Ana sendiri pun dari anak pertama lahiran ada keluhan terus anak kedua mulai berusaha memperbaiki hidup bagian sini, ternyata habis lahiran masih ada juga keluhan B dan sebagainya terus gitu. Allah kasih kesempatan berkali-kali untuk lebih sadar diri dan juga mengenal sehingga alhamdulillah beberapa teman-teman bisa juga berbagi dengan anak. Nah, untuk itu Ana mengundang Umu Anggi untuk bisa chatting ke Ana di IG DM Healthy for D, nanti dijelaskan lebih detail keluhannya tuh apakah fisiknya ataukah mentalnya. Fisiknya itu apakah kelelahan akut contohnya, ataukah keliengan, ataukah berat badan belum balik atau sebagainya, karena saran-sarannya nanti akan berbeda-beda untuk tiap keluhannya. Nah, mungkin itu ya
Iya, baik. Masya Allah. Semoga terjawab Ukti Anggi. Bisa nanti langsung DM ke Instagramnya Teh Inaya untuk melanjutkan konsultasinya ya. Iya. Selanjutnya ada dari Ukti Fitriati lagi. Apakah ada side effect jika terlalu makan protein, Teh? Jika terlalu banyak makan protein, ada side effect-nya kalau kita nggak banyak minum air dan juga nggak sesuai dengan eh, geraknya. Nah, untuk teman-teman yang masih ketakutan, jadi kalau orang yang gampang ketakutan kayak gini, ketika dikasih PR nulis kalori, kayaknya malah seneng. Jadi bisa, Fitriati nanti bisa tulis dari protein itu dilihat kalorinya, dilihat proteinnya seberapa besar, lalu diperhatikan dan ditulis food journalnya. Contoh, kalau hari ini makan daging ayam, kalau Ana itu pas hamil itu ngejar ke 300 gram ya sehari. Sebenarnya kalau kata Mbak Vidya bisa 400 gram, tapi 300 gram sehari itu udah banyak banget. Nah, itu coba deh kalau berapa ratus gram, 150, nanti jadi 300, itu ngaruhnya ke apa ke badannya. Dilakukannya itu 3 hari berturut-turut biar kerasa. Jadi contohnya 3 hari makan ayam sekian, 3 hari makan ayam sekian. Apa ngaruhnya ke badan? Nah, nanti Uma sendiri yang bisa merasakan, bukan Ana. Nah, nulisnya di food journal itu ada panduannya juga di Instagram Ana. Begitupun ketika karena protein ini juga cocok-cocokan karena protein itu punya sifat masing-masing. Contoh, ikan sifatnya dingin, ayam sifatnya dingin, kambing sifatnya panas. Terus juga apa namanya? Daging sapi muda sama daging sapi yang biasa itu beda lagi sifatnya. Nah, ini pengaruh juga ke tipe tubuh itu. Nanti mungkin bisa mengundang Ustazah Syifa untuk menjelaskan tentang ini. Mungkin itu, Tayyib, Masya Allah, jazakillah khairan, Teh Inaya. Pertanyaannya sudah habis, Alhamdulillah sudah terjawab semua. Ya, Alhamdulillah. Semoga dengan Alhamdulillah. jawaban Ana yang tidak jelas ini, maksudnya karena cara menjawab di kesehatan holistik tuh nggak bisa A jawab B, itu karena benar-benar harus disesuaikan dengan masing-masing tubuh. Nah, mudah-mudahan ini menjadi jendela untuk teman-teman belajar lebih lagi dan dimudahkan oleh Allah untuk mengenal tipe tubuhnya masing-masing. Masya Allah, tabarakallah. Eh, Ana ucapkan jazakillah khairan Teh Inaya atas waktu dan ilmunya yang sangat-sangat luar biasa. Seperti kata member barusan ini ilmunya daging semua katanya, Masya Allah. Ya Allah, Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan untuk belajar selanjutnya. Ibarat jangan pernah anggap Ana sebagai ustazah ya, karena anggap aja kakak kelas, karena udah pernah belajar lebih dulu. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah berkahi ilmu anti selalu dan Allah selalu tambahkan ilmu dan ilmu lagi yang baik untuk anti bisa terus bermanfaat untuk kaum muslimin dan muslimah. Insya Allah. Jazakumullah khairan kepada ummahat yang sudah hadir di sore hari ini mengikuti kelas kita. Masya Allah. Insya Allah nggak nyesel ya yang hadir sore hari ini. Masya Allah. Luar biasa ilmunya. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Teh Inaya menjadi amal jariah untuk beliau dan kita Allah berikan rahmat untuk bisa menerima dan juga mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjadi muslimah yang jauh lebih baik, yang lebih sehat sehingga bisa lebih baik dalam beribadah kepada Allah karena ibadah kepada Allah membutuhkan tubuh yang sehat juga. Ana Amin. mohon maaf sebagai moderator sore hari ini jika ada kesalahan dari Ana ucapkan lagi kepada semua, kepada Teh Inaya, jazakumullah khairan. Semoga Allah selalu memberikan hidayahnya bagi kita semua. Mari kita tutup kelas kita sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.